how beautiful, name above every name, exalted high. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah minggu GBI Visi Pemulihan. Saya meminta perhatian sejenak dari Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di rumah atau dimanapun saudara berada untuk dapat mengikuti panduan beribadah secara online berikut ini. Yang pertama, mari persiapkan diri dan hati Anda serta berpakaian yang rapih. Yang kedua, mengikuti acara ibadah hingga selesai. Yang ketiga, beribadahlah dengan fokus dan dengan kesungguhan hati. Yang keempat, saya mengajak saudara untuk terlibat dalam pujian, penyembahan, dan doa. Yang kelima, jangan lupa untuk mencatat setiap rema dari firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah saya sampaikan panduan beribadah secara online. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah minggu secara online. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, kasih dan anugerah Tuhan Yesus senantiasa memenuhi kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi. Itu firman-Nya dan janjinya dalam hidup kita. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan yang menyertai saudara, kasih-Nya setia dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus Kristus menyatakan kuat kuasa-Nya dalam hidup saudara dan saya, membuat kita senantiasa dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan perlindungan Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita senantiasa bersukacita. Katakan amin. Saudara bersukacita hari ini, amin. Saya percaya sukacita dari Tuhan itu kekuatan buat setiap kita. Saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, persiapkan hatimu. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya lawatan Tuhan memenuhi hidup saudara dan saya dimanapun kita berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama.
Mari tundukkan kepala saudara, angkat tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami dipertemukan kembali dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir tengah-tengah kami waktu kami bersehati memuji dan menyembah Engkau. Dan lawatan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan kami, yang beban-berat Tuhan berikan kelegaan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar pada saat kami memuji dan menyembah Engkau. Karena kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami, karena perjumpaan dengan Engkau yang kami nantikan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun kami berada, kami siap memuji-muji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita, Yesus yang baik, Yesus yang dahsyat, Yesus yang memilih saudara dan saya menjadi laskar-laskar Tuhan. Mari kita bersukacita pagi hari ini, sebab kasih setia Tuhan memilih saudara dan saya. Haleluya. Kita memuji Tuhan, Allah yang dahsyat. Kitalah umat pilihan Allah, pujian dan sorak bagi Dia yang datang bebaskan, yang datang lepaskan, bagi kemuliaannya. Katakan sama-sama. Oleh kuasa Roh Kudus, iblis dikalahkannya. Dengan kuasa apinya menuai jiwa-jiwa. Oleh darah penebus, bawa yang terbelenggu. Dan umatnya bersorak, dan umatnya bersorak, dan umatnya bersorak. Haleluya. Oh Tuhan Yesus dahsyat. Kita yang dipilih Tuhan dan dikasihinya, mari kita bersukacita dan bersorak-sorai di hadapannya. Kitalah umat pilihan Allah, pujian dan sorak bagi Dia. Katakan yang datang bebaskan, yang datang bebaskan, yang datang lepaskan. Mari kita bangkit, bangkit bagi kemuliaannya. Oleh kuasa Roh Kudus, iblis dikalahkannya. Dengan kuasa apinya menuai jiwa-jiwa. Oleh darah penebus,
Tuhan berkati. Tuhan, ini kami datang di hadirat-Mu, membawa ucapan syukur dan doa kami, sebab kasih-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, mengucap syukur dalam segala hal, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bagi hari ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau bersyukur dalam segala hal, sebab kami tahu Engkau selalu baik buat kami. Banyak hal dalam hidupku tak ku mengerti. Banyak hal dalam hidupku aku tak tahu. Namun satu yang ku mau, selalu percaya, karena Tuhan Yesusku, Kau beri yang terbaik. Ku bersyukur padamu Yesus, untuk semua yang telah Kau beri di hidupku. Ku bersyukur dari hatiku, karena Kau yang telah buat hidupku berarti. Ini doa kami Tuhan, naikkan syukur kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Makasih Tuhan. Banyak hal dalam hidupku tak ku mengerti. Banyak hal dalam hidupku aku tak tahu. Namun satu yang ku mau, selalu percaya, karena Tuhan Yesusku, Kau beri yang terbaik. Ku bersyukur padamu Yesus, untuk semua
Kau yang telah buat hidupku berarti, karena Kau yang telah buat hidupku berarti. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memenuhi hidup kami, Tuhan. Oh, sungguh besar anugerah-Mu. Kami menjadi ciptaan yang baru, jadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Mari yang bersyukur kepada Tuhan, kita katakan bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, Tuhan, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa, katakan bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan seluas sekalian alam. Jemaat Tuhan, jemaat visi pemulihan yang saya kasihi, kita bersyukur saat ini kita kembali dipertemukan dalam roh untuk beribadah bersama-sama. Saya yakin dimanapun kita berada, kalau kita satu roh, Roh Kudus akan mempersatukan kita untuk ibadah ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan untuk beribadah kepada-Mu saat ini. Kami mohon Tuhan Yesus, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus, berikan pada kami semua roh hikmat, ma'rifat, bijaksana, roh kepintaran, roh kecerdasan, roh daya serap dan ingat yang kuat daripada-Mu, mengerti seluruh rahasia firman-Mu yang disampaikan, tertulis, tertanam, termeterai dalam hati kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu ini yang Kau memakai sebagai alat-Mu. Urapi dia dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, supaya Roh Kudus sendiri yang berbicara menyampaikan firman-Mu, rahasia firman-Mu melalui mulut hamba-Mu ini. Kami serahkan kebaktian dari awal sampai akhir karena pimpinan Roh Kudus. Semua roh Lucifer, iblis, setan, roh jahat, roh antikristus dan kaki tangannya, dan apapun yang mau mengganggu kami dan mengganggu akan rekaman khotbah ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua roh ini kami patahkan kuasanya. Api Roh Kudus membakar, menghancurkan, menghanguskan semua itu, hangus, lenyap dari kami, lenyap daripada rekaman ini. Mari Tuhanku Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami. Kami semua mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan saya kasihi, hari ini Tuhan mau bicara kepada kita mengenai perlombaan iman. Perlombaan iman. Kita harus berlomba dalam iman. Nggak boleh kita santai-santai. Kita harus cepat. Seperti sprinter. Supaya kita mendapat hadiah.
Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan 27. Perhatikan baik-baik. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi banyak orang yang berlari dalam pertandingan, ya, pertandingan duniawi, ya. Tapi hanya satu saja pemenangnya, hanya satu medali emas. Ya, makanya Tuhan bilang, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kita ini perlombaan iman, bukan perlombaan memperoleh medali emas. Kita berlomba iman. Kita juga harus menguasai diri dalam segala hal. Maka dikatakan dalam ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana atau mahkota duniawi. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, mahkota surgawi. Ya, harus ada roh penguasaan diri. Dalam perlombaan ini kita harus menguasai diri segala hal supaya kita memperoleh mahkota yang abadi, ya, pahala di surga. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, atau bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Harus ada roh penguasaan diri. Kita melatih tubuh kita menguasai diri seluruhnya. Kita melatih tubuh kita untuk ada roh penguasaan diri, supaya jangan kita yang sudah beritakan Injil kita sendiri masuk neraka, ditolak oleh Tuhan. Yang paling penting dalam perlombaan iman adalah roh penguasaan diri. Harus ada roh penguasaan diri. Orang kalau mau berlari begitu, dia harus benar-benar mempunyai pakaian yang paling minim supaya dia bisa berlari, tidak ada yang menghambat. Harus ada roh penguasaan diri. Apa yang membuat kita kalah, kita perhatikan itu, supaya kita memperoleh kemenangan. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 14, saya bacakan. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan, harus ada roh penguasaan diri. Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita harus melupakan apa yang sudah berlalu, yang lalu. Semua masalah kita yang lalu, itu yang menghambat kita untuk bisa lari cepat dalam iman. Maka saudara-saudara jemaat Tuhan, jangan ingat masa lalu. Apakah masa lalu itu menguntungkan atau merugikan? Masa lalu itu senang atau tidak senang? Masa lalu itu gagal atau berhasil? Lupakan itu. It's all over. Sudah lewat itu. Kalau kita ingat terus masa yang lalu, itu yang menghambat kita perlombaan iman. Pasti kita kalah. Kita semua memandang ke depan. Pandang ke depan, mata kita tertuju pada Kristus. Berlomba dan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dengan mata yang tertuju pada Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang menyempurnakan iman kita. Seperti katakan di dalam ayat Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilinginya. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita perlombaan. Tanggalkan beban dan dosa. Beban itu adalah semua perbuatan kita yang selalu membuat kita tidak bisa berhasil. Misalnya, kita malas ke gereja, malas ibadah. Misalnya kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan kita. Lalu kita lupakan ibadah. Itu namanya beban. Sibuk pekerjaan, sibuk usaha, itu bukan dosa. Tapi itu menjadi beban. Kenapa? Menghalangi kita dalam perlombaan iman. Maka Tuhan bilang, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kamu. Dan berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kamu. Jadi kita harus tanggalkan semua beban-beban dan dosa itu. Supaya kita ini jangan tertinggal. Ya. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan Allah. Ya, dikatakan di sini, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Kristus. Mata kita jangan tertuju pada dunia. Mata kita harus tertuju pada Kristus. Dan kita berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan kita dengan mata yang tertuju pada Kristus, yang memimpin kita dalam iman dan yang menyempurnakan iman kita itu. Hanya Kristus yang bisa memimpin kita dalam perlombaan iman supaya kita bisa memperoleh kemenangan. Kristus artinya yang diurapi, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan Allah. Tuhan Yesus sudah memperoleh kemenangan. Dia sudah duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kita harus ikuti Dia. 2 Timotius 4 ayat 5-8. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita harus sampai kepada finish, garis akhir. Jangan berhenti di jalan. Jangan maju terus apapun yang terjadi. Karena kita sedang berlomba. Kita sedang berlomba. Jangan perhatikan diri kita. Perhatikan di depan kita ini. Pokoknya kita benar-benar pusatkan kepada tujuan kita. Saya harus sampai kepada tujuan saya. Yaitu apa? Memperoleh mahkota dari Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak boleh terpengaruh perkara dunia ini. Ya. Semua dunia ini yang menghambat kita dalam perlombaan iman. Kita lupakan semuanya itu. Maka pasti kita akan memperoleh hadiah yang Tuhan sediakan. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua kita yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus, berarti kita sudah siap untuk kedatangan Tuhan Yesus. Kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan sampai kita tidak siap, saudara. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan, 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Tuhan bilang bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk masuk surga tidak boleh santai-santai. Tuhan bilang apa? Rebut hidup yang kekal. Artinya harus ada usaha dari kita untuk merebut hidup kekal, merebut untuk masuk surga. Harus ada kemauan dari kita. Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kita mau merebut hadiah, yaitu panggilan surgawi, mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Dalam Lukas 13 ayat 23-24. Tuhan Yesus katakan, dan ada seorang yang berkata kepadaku, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?
Dia bertanya pada Tuhan Yesus, sedikit saja kau orangnya masuk surga. Tuhan bilang, ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Banyak orang berusaha masuk surga, tapi tidak dapat. Makanya Tuhan bilang apa? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Jadi pintu ke surga itu sempit. Kita harus berjuang untuk masuk surga. Pintu neraka itu lebar luas, makanya orang itu santai-santai. Kalau masuk surga itu harus berjuang. Nggak boleh kita pikir yang penting kita santai, sudah jadi Kristen percaya Yesus santai aja. Nggak. Kita berjuang mengalahkan segala dosa, mengalahkan semua hawa nafsu, mengalahkan kedagingan kita, mengalahkan semua daya tarik dunia ini. Kita berjuang, pokoknya saya pusatkan kepada Yesus Kristus. Saya pusatkan pada tujuan saya, yaitu apa? Memperoleh mahkota, hadiah yang Tuhan sediakan bagi saya di surga. Itu yang paling penting bagi saya. Dan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kembali lagi Tuhan bilang apa? Kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kembali saya katakan, yang paling penting dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Jangan sampai kita terbawa oleh dunia ini. Kita menguasai diri. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 22 dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk masuk ke surga kita harus banyak mengalami sengsara. Maka harus ada kekuatan kita berjuang untuk masuk. Tantangan yang ada, ya, masalah ada, tapi tidak boleh kita terbawa oleh tantangan masalah itu. Kita harus maju terus. Jangan ingat yang di belakang. Yang di belakang sudah lewat. It's all over. Kita pandang ke depan pada Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang menyempurnakan iman kita itu untuk memperoleh pahala atau hadiah dari Kristus. Ya, mari kita menguasai diri supaya kita bisa berdoa. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Setiap orang yang mau beribadah pada Tuhan Yesus harus menderita aniaya. Kita tidak boleh mundur kalau ada aniaya, kalau ada tantangan, masalah. Maju terus, ya, maju terus untuk memperoleh pahala, panggilan surga, hadiah di surga. Jadi jangan mundur. Ini perlombaan iman. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Maka Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Tuhan berikan kita kekuatan, yaitu Roh Kudus. Kita bisa menanggung semua masalah. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia atau Yesus, Roh Kudus memberikan saya kekuatan. Kita sudah diurapi Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan menanggung semua tantangan masalah-masalah dan kita pasti menang. Harus menang. Ya, Tuhan sudah kasih kita Roh Kudus. Maka dikatakan dalam Lukas 10 ayat 19, Tuhan sudah berikan kita kuasa, itu Roh Kudus. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan sudah berikan kita kuasa, itu Roh Kudus, untuk menginjak ular, kalajengking, iblis, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh kita sehingga tidak ada bisa membahayakan kita. Itulah Roh Kudus. Maka saya minta kepada jemaat Tuhan, kalian harus terus diurapi Roh Kudus supaya kalian selalu penuh dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan berikan kita kuasa untuk bisa berlomba dengan tekun memandang kepada Yesus Kristus. Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintah kita. Tanggalkan hal duniawi ini. Tanggalkan semua. Itu menghambat kita. Tanggalkan masa yang lalu. Masa yang lalu itu sudah lewat. Pandang ke depan pada Yesus Kristus. Dia memimpin kita sebagai leader, sebagai panglima kita. Dia menuntun kita maju terus, berlomba terus. Kalau kamu menghadapi masalah, tantangan, jangan perhatikan itu. Aku sudah berikan kamu kuasa untuk mengalahkan semua tantangan itu. Pasti kamu menang. Pasti kamu berhasil. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya mohon supaya kalian terus diurapi dengan Roh Kudus, supaya semua hidup dalam Roh dipimpin oleh Roh Kudus sampai Tuhan datang kembali. Jemaat Tuhan, itulah firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Berlomba dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita.
Jangan santai-santai, walaupun kalian ada di rumah. Tetap kita berlomba, rajin berdoa di rumah, rajin membaca, merenungkan firman Tuhan siang malam, supaya kita penuh dengan firman Tuhan. Rajin bersaksi kepada semua orang kita ketemui. Rajin ikut kebaktian melalui YouTube setiap hari Minggu. Rajin ikut kebaktian pembinaan visi setiap hari Senin melalui Zoom. Ikuti, namanya berlomba. Kita berlomba memperoleh segala persenjataan Tuhan. Itu firman Tuhan, memperoleh Roh Kudus. Itulah senjata kita untuk beroleh kemenangan yang gilang-gilang. Pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Tuhan berkati kita. Kita akan menerima urapan Roh Kudus. Mari saudara. Tadi katakan Tuhan Yesus berikan kita kuasa Roh Kudus untuk menahan kekuatan musuh kita, untuk menang. Mari angkat tanganmu ke atas kepada Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu ke atas kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya dia yang katakan, apalagi Bapakmu di surga, dia akan berikan Roh Kudus pada mereka minta. Semua minta Roh Kudus, silakan. Masing-masing kita angkat tangan dan kita minta pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, penuhi saya dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, urapi saya dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, berikan saya kuasa untuk berlari, berlomba dan peroleh kemenangan yang gilang-gilang sampai saya memperoleh pahala dalam Kristus Yesus. Doakan begitu. Semua berdoa, semua berdoa, semua berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami minta padamu Tuhan, oleh belas kasihan-Mu sesuai firman-Mu ini, supaya kami memperoleh kekuatan tenaga padamu dalam perlombaan iman di dunia ini, supaya Roh Kudus menolong kami menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kami. Roh Kudus tolong kami Tuhan, kami minta padamu Tuhan Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus-Mu terus-menerus mengurapi kami, membebaskan kami, menyembuhkan kami yang sakit, memberikan kepada kami kemenangan yang gilang-gilang, membuat kami jadi berhasil dalam hidup kami, jadi saksi Kristus. Oh Roh Kudus terus mengalir kepada kami, mengalir Roh Kudus, mengalir kepada kami saat ini juga. Kami haus, kami minta Tuhanku Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus saat ini, turun bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bagaikan lidah-lidah api Roh Kudus, hinggap di atas kami satu persatu, membaptis, memenuhi, mengurapi kami dengan urapan Roh Kudus yang terbesar tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus api. Urapan pada katakan nama, urapan pada kantor dia sana, husana husana husana. Linga ma pada kata koran nama, urapan pada menatu envan kata, ini urapan pada mena, ini urapan mempari santa nama, ini menafam pada, urapan pada betul. Husana husana husana. Ilain na pada mena timba pada kata rum pada kata koran santa, ini urapan Maria sama. Haleluya, husana husana, husana husana husana. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah mengurapi kami sebenarnya dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang menuntun kami, memberi kami kekuatan tenaga untuk berlomba dan perlombaan iman. Dengan mata kami tertuju pada Kristus, kami pasti memperoleh pahala mahkota hadiah di surga, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu ke atas. Berharaplah kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, menjadikan kita manusia yang berhasil, memberikan kita kemenangan yang gilang-gilang, memberikan kita kuasa dan karunia-karunia Roh, jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur naikkan kepadamu, Tuhan Bapa
Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Tuhan berkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk mengikuti channel YouTube kami, GBI Visi Pemulihan Official. Untuk mengetahui informasi mengenai GBI Visi Pemulihan dan update ibadah online kami, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbivisipemulihan.org atau follow Instagram kami @gbivisipemulihan.official. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.